Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Gusti Made Suryadana dengan NIM D1F1 18035. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengendalian HPT secara fisik dan mekanik pada tanaman padi. Latar belakang. Tanaman padi atau Oryza sativa L adalah tanaman pangan utama yang dibudidayakan sepanjang tahun karena merupakan tanaman penghasil beras sebagai bahan konsumsi rakyat Indonesia. Organisme pengaruh tanaman yang sering menyerang tanaman padi yaitu hama penggerek batang padi, orang coklat, walang sangit, tikus, dan keong emas. Sedangkan penyakit pentingnya yaitu blast, tungro, dan hawar daun bakteri. Pengendalian yang dilakukan yaitu pengendalian secara fisik dan mekanik. Tujuan dapat mengetahui jenis-jenis hama dan penyakit penting pada tanaman padi, serta mengetahui bagaimana cara pengendaliannya. Pembahasan hama penting tanaman padi. Yang pertama, penggerek batang padi. Ada 5 jenis penggerek batang padi merupakan hama penting yang sering menimbulkan kerusakan yang dapat menurunkan hasil panen, yaitu penggerek batang padi putih, Triforiza inotata, penggerek batang padi kuning, Scirpophaga incertulas, penggerek batang padi merah jambu atau Sesamia inferens, penggerek batang padi berkepala hitam atau Silopholicris, penggerek batang padi mata bertungkai yaitu Diopsis macrophthalma. Gejala kerusakan yang ditimbulkannya mengakibatkan anakan mati yang disebut sundep pada tanaman stadia vegetatif dan beluk atau malai hampa pada tanaman stadia generatif. Pengendalian yang pertama dapat dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok telur penggerek batang padi di persemaian dan di pertanaman. Yang kedua, dengan penyabitan tanaman serendah mungkin sampai permukaan tanah pada saat panen atau disingkal. Usaha ini dapat pula diikuti penggenangan air setinggi 10 cm agar jerami atau pangkal jerami cepat membusuk sehingga larva atau pupanya mati. Yang kedua, orang coklat atau Nilavarvata lugens. Orang coklat ini sebelumnya termasuk hama sekunder dan menjadi hama penting akibat penyemprotan pestisida yang tidak tepat pada awal pertumbuhan tanaman sehingga membunuh musuh alami. Gejala yang ditimbulkan yaitu tanaman menguning dan cepat sekali mengering. Umumnya gejala terlihat mengumpul pada satu lokasi, melingkar disebut Hopperburn. Pengendalian yang pertama dengan mengenangi persemaian selama sehari sampai hanya ujung bibit saja yang terlihat. Yang kedua, sapu persemaian dengan jaring untuk menghilangkan wereng tapi tidak telurnya, terutama dari persemaian kering pada kepadatan wereng. Yang ketiga, walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Walang sangit merupakan hama yang umum merusak bulir padi pada fase pemasakan. Gejala yang ditimbulkan yaitu menyebabkan buah hampa atau berkualitas rendah seperti berkerut, berwarna coklat dan tidak enak. Pada daun terdapat bercak bekas sisapan dan buah padi berbintik-bintik hitam. Pengendalian yang pertama, menanam tanaman secara serentak dan membersihkan sawah dari segala macam rumput yang tumbuh di sekitar sawah agar tidak menjadi tempat berkembang biak bagi walang sangit. Yang kedua, menangkap walang sangit pada pagi hari dengan menggunakan jala penangkap dan penangkapan menggunakan umpan bangkai kodok, ketam sawah atau dengan alga. Yang keempat, tikus sawah. Tikus atau ratus
Argentiventer merusak tanaman padi pada semua stadium pertumbuhan, dari semai hingga panen, bahkan di gudang penyimpanan. Pengendalian yang dilakukan yaitu penggunaan alat penyembur api dan penggunaan sinar lampu. Yang kedua, pengairan sarang tikus dan pemerangkapan atau trapping. Yang kelima yaitu keong emas atau Pomasiae sanaliculata lemar. Keong emas merusak tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya, menyebabkan adanya bibit yang hilang di pertanaman. Pengendalian yang dilakukan yang pertama, pemasangan tongkat atau kayu pada rumpun tanaman padi, memasang penghalang plastik pada persemaian, pemasangan saringan pada saluran masuk air ke areal sawah. Yang kedua, mengumpulkan telur dan keong emas yang dilakukan pada pagi atau sore hari di tempat-tempat genangan dan pemanfaatan irigasi cacing. Penyakit penting tanaman padi. Yang pertama, penyakit blas. Penyakit blas menginfeksi tanaman padi pada setiap fase pertumbuhan, disebabkan oleh Viricularia grisea. Gejala khas pada daun yaitu bercak berbentuk belah ketupat, lebar di tengah dan meruncing di kedua ujungnya. Pengendalian yang pertama, menggunakan varietas tahan sesuai dengan sebaran ras yang ada di daerah. Yang kedua, sanitasi lingkungan harus intensif, karena inang alternatif patogen khususnya kelompok rumputan sangat potensial sebagai inokulum awal. Yang ketiga, pengendalian secara dini dengan perlakuan benih sangat dianjurkan untuk menyelamatkan persemaian sampai umur 40 hari setelah sebar. Yang keempat, pemakaian jerami sebagai kompos. Yang kedua, penyakit tunggro. Penyakit ini ditularkan oleh warang hijau atau Siphantha acuta. Tanaman yang terinfeksi tumbuh kerdil dan anakan sedikit. Daun mengalami perubahan warna dari hijau menjadi sedikit kuning sampai kuning oranye dan kuning coklat, dimulai dari ujung daun terutama pada daun muda. Penyakit tunggro dapat dilakukan pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, menanam tanaman secara serempak. Yang kedua, menggunakan varietas tahan. Yang ketiga, melakukan pengairan atau irigasi. Yang ketiga itu penyakit hawar daun bakteri. Sumber infeksi penyakit hawar daun bakteri dapat berasal dari jerami yang terinfeksi. Sel-sel bakteri membentuk butir-butir embun pada waktu pagi hari yang mengeras dan melekat pada permukaan daun. Gejala penyakit berupa bercak berwarna kuning sampai putih berawal dari terbentuknya garis lembab berair pada bagian tepi daun. Bercak bisa mulai dari salah satu atau kedua tepi daun yang rusak dan berkembang hingga menutupi seluruh helaian daun. Pengendalian yang dilakukan untuk penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi yaitu antara lain, yang pertama, penanaman benih dan bibit sehat. 2. Cara tanam bisa dilihat dari cara menanam atau waktu penanaman. Yang ketiga yaitu sanitasi lingkungan. Baik, jadi sekian yang dapat saya tampilkan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.